Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita akan membahas mengenai design thinking pertemuan ke-13 tentang personas dan prototyping. Oke, seperti biasa sebelumnya kita membahas review ya. Kalau di pertemuan ke-12 kemarin kita membahas tentang empathy dan ideation. Jadi apa itu empathy, apa itu bedanya dengan sympathy, kemudian ideation itu apa, dan dan kenapa itu penting untuk dalam proses design thinking, karena kan yang seperti yang kita udah bahas sebelumnya, itu prosesnya ada dua aliran gitu ya, yang uh, what is, what if, what how, what works, atau kemudian ada lagi yang diawali dengan ideation, kemudian prototype test segala macam itu ya, empathy, ideation, prototype itu. Nah, kan ada dua aliran, dan di sini di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai si ideationnya. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas mengenai personas dan hubungannya atau pentingnya untuk ke tahap prototyping. Jadi si personas itu adalah cara yang amat sangat ampuh untuk merepresentasikan uh, pengertian dari sebuah sistem. Maksudnya gimana? Jadi gini, yang nanti akan pakai produk kita itu kan orang. Kalau kita cuma mendesain produk, terus nanti yang pakai pelajar misalnya, atau pekerja, atau siapa, itu kurang memberikan impact kepada yang mendesain. Karena cuma bilang, karena nggak ada gambaran kan, itu cuma abstrak gitu kan. Pelajar, ya pelajar kayak gimana sih? Oh, pelajar pakai baju seragam misalnya gitu ya. Oh, pelajar gini. Oh, pelajar ke sekolah naik bus, naik motor, apa kurang detail. Sebenarnya bukannya perlu detail banget, tapi perlu detail yang cukup supaya si desainer ini bisa mendesain produk yang benar-benar sesuai. Intinya nih di design thinking, orang mau ngedesain produk supaya nanti produknya begitu jadi orang lain suka, masyarakat suka, sehingga produknya dibeli, sehingga laku. Udah laku, profitnya naik. Ujung-ujungnya kan itu. Nah, kan pertanyaan terbesar yang mau dijawab di pertemuan ini itu adalah apa? Gimana sih mendesain produk yang disukain orang? Sehingga nanti kalau udah disukain, bisa dibeli. Karena kan nanti bukan berarti, kalau disukain pasti profit langsung tinggi. Kalau disukain tapi distribusinya nggak bagus, nggak juga. Itu sebenarnya jadi nggak selesai sampai di situ ya. Karena ini kan satu tahapan yang komprehensif gitu. Tapi sekarang kita ngebahas gimana mendesain produk yang bakal disukain orang. Itu intinya kan. Nah, kemudian di sini manusia nih, otak manusia itu emang didesain untuk berempati. Ingat ya, empati di pertemuan sebelumnya. Untuk berempati terhadap individu, orang, satu orang, individu gitu ya, daripada grup, daripada sekelompok. Jadi sekelompok itu misalnya ada namanya gitu ya, entah dari suku, entah dari ras, entah dari bangsa, kebangsaan, nations gitu ya, atau apa. Orang lebih berempati kalau yang disorotnya itu satu orang. Contoh yang gampang kalau mau lihat gitu ya, misalnya ada maaf ya, misalnya ada bencana alam, 100 orang meninggal. Udah misalnya 100 orang meninggal. Banyak loh 100 orang itu yang meninggal. Tapi yang baca ya, ngaku aja nih, yang baca. Kalau cuman kayak gitu, nggak heboh. Bukan berarti 100 orang yang meninggal itu nggak parah ya. Parah. Tapi itu memang udah psikologi bahwa 100 orang ya udah sih. Karena kan kita hidup di 2024 ya. Mungkin beda ya kalau kalau tahun 1 gitu ya, mesti heboh banget karena jumlah penduduk juga dikit gitu kan, karena berita tentang meninggalnya orang tuh jarang gitu. Begitu ada yang meninggal 100, wah hebohnya minta ampun gitu. Tapi beda itu apa? Itu efek dari scarcity ya. Karena orang masih jarang gitu, meninggal 100, pengaruhnya besar tuh, persentasenya besar terhadap total populasi penduduk dunia kan. Tapi kalau sekarang 2024 meninggal 100, oke, meh gitu. Bukan berarti jelek, bukan berarti orang yang dengarnya salah, enggak. Itu emang udah psikologi. Tapi nih ya, bencana alam.
yang meninggal 10 orang. Tapi 10-nya dibeberkan satu-satu. Karena sering, kalau mau lihat efeknya ya lihat aja di media di mass media itu paling banyak itu kan. 10 orang. Tapi yang satu misalnya anak kecil, dikasih lihat fotonya waktu masih hidup gitu. Yang meninggalnya terserah mau dikasih lihat apa enggak, tapi dengan efek kasih lihat foto yang masih hidup aja itu efeknya udah besar gitu. Kasih lihat fotonya, namanya si Anu, umurnya segini, dia masih TK, dia udah hilang ininya kesempatannya untuk ke SD, SMP, SMA misalnya gitu ya. Terus ada lagi yang anak usia 20 orang usia 20 yang baru akan kerja misalnya gitu kan, dibeberkan detail. Terus kemudian ada lagi ini bapak 3 anak, anaknya selamat 3, itu tambah heboh gitu. Padahal kalau kita mau lihat angka aja ya, yang meninggal 10, yang tadi 100 loh. Tetap jadi memang psikologi manusia kayak gitu. Our brains are wired to empathize with individual rather than groups. Masa sih Pak gitu kan? Ini bisa-bisanya aja ini. Enggak, karena memang seperti itu. Nanti kita akan lihat di balik itu apa ilmunya. Tapi ini ada quotes ya dari si Joseph Stalin. Jadi, if only one man dies of hunger, that is a tragedy. If millions die, that's only statistics. Karena apa? Kalau satu, heboh mungkin diberitain di mass media tiap hari, tiap jam kali gitu ya. Satu yang meninggal karena misalnya, kelaparan, bla bla bla. Tapi kalau yang meninggal 1 juta, ya udah itu cuma statistik gitu. Kalau misalnya kan lihat aja di perang, hari ini meninggal 100, besok 3.000, besok berapa? Udah cuma angka gitu. Yang meninggal 1 diekspos habis-habisan, itu efeknya lebih gede. Ini lihat kata-katanya dia sendiri ini kan, terlepas dari orangnya seperti apa gitu ya, tapi ini menggambarkan tadi bahwa our brains are wired to empathize with individuals rather than groups. Apakah ini benar? Gitu. Nanti kita lihat ya. Itu ada jurnalnya, ada ilmu di belakangnya. Jadi kalau misalnya nih kayak tadi gitu kan, yang meninggal 10 dikasih tahu jelas. Selain nama ya, jadi pertama namanya Jim, Janice, Kurt, Amy gitu kan, gendernya apa, orangnya seperti apa, kerjanya di mana, umurnya berapa, lahirnya kapan gitu kan, sukanya apa, nggak sukanya apa gitu, mungkin kalau punya anak, anaknya berapa, istrinya siapa, bla 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 gitu. Itu efeknya lebih gede buat kita sebagai manusia. Oke. Nah, kalau misalnya cuman ini balik kita ke designing a product gitu ya. Kalau cuman user itu si yang ngedesainer, yang ngedesain tim design thinking itu nggak kebayang, pemakai ya biasalah kayak kita gitu kan. Even misalnya dia berusaha menggambarkan dirinya sebagai pengguna produk, itu kurang akan bisa akurat. Bukan berarti dia itu bukan pengguna produk atau dia itu pengguna produk, tapi nggak detail gitu. Jadi orang cuma lihat user nggak ada nama, itu nggak bakal detail dia. Karena cuman user, ya bisa lah kalau user nih cuman kalau handphone kalau mau di onin harus ngasih engkol dulu, bisa lah semua orang juga. Kalau bilangnya cuma user gitu kan. Ya enggak. Jadi nggak terlalu membuat orang peduli karena tadi itu kan our brains were to empathize with individual rather than groups gitu. Oke. Nah, kemudian di sini yang tadi saya bilang kan, emang benar nggak sih ada namanya psychology of personas? Ada. Namanya nama jurnal itu Person Positivity Bias by David Sears gitu ya. Masa sih Pak, ini screenshot doang kali. Oke, kita cek ya. Jadi di sini ini ada namanya Person Positivity Bias, itu ada, dan artikelnya pun banyak gitu ya. Maksudnya yang satu dari tadi si David Sears-nya. Cuma di sini kita lihat aja nih. Person positivity bias is a tendency for people to evaluate individuals more positively than the group they compose. Jadi ini bahkan lebih detail ya. Jadi kalau misalnya nih, kita tadi kan contohnya bencana alam 10 sama 100 kan. Kalau ini enggak, misalnya gini, ini bencana alam, dikasih tahu yang meninggal 10. Misalnya gitu ya, meninggal 10. Tapi terus itu udah berita satu, nggak terlalu membawa impact. Maksudnya impactnya ada, tapi nggak seheboh. Kalau misalnya nih, dari 10 itu dipilih 1 orang
siapa aja. Dibikin lebih detail, namanya siapa, umurnya berapa, suaminya siapa, istrinya siapa, anaknya berapa, kerjanya di mana. Itu efeknya lebih heboh di mass media, dan orang mass media udah tahu itu dari dulu. Makanya sekarang kita juga perlu tahu gitu kan, biar nggak dibodoh-bodohin gitu kan sama mass media. Jadi ini ada gitu ilmunya, jurnalnya ada, dasar ilmiahnya ada gitu. Oke, balik lagi kita ke sini. Personality and social psychology. Di sini ada artikel namanya Person Positivity Bias by David Sears gitu ya. Kalau mau lihat artikelnya di internet juga ada, tinggal search aja by keyword yang tadi gitu ya. Memang ini ada gitu. Oke, makanya kenapa di sini, jadi tadi kan personas are representation of our users, yang merepresentasikan goals-nya dia dan behavior-nya dia dan motivasi dia dari real user. Jadi important thing di sini ya. Personas itu bukan berarti kita ngambil satu orang beneran. Oh, misalnya ya ada user, kita tahu nih produk kita udah launching udah berapa waktu yang lalu. Oh, ada si pengguna namanya Joni. Itu yang kita jadiin persona. Salah, bukan itu. Karena apa? Itu kan bisa ada masalah legal issue segala macam gitu. Tapi itu karena nggak guna gitu. Kita harus ngambil orang beneran tuh nggak guna. Ya, jadi kalau misalnya, wah itu orang beneran, jangan. Justru persona, justru ini ada ilmunya untuk membuat itu tidak melanggar hukum dan membuat itu gunanya sama. Akhirnya tujuannya sama, gunanya sama. Either itu kita ambil orang beneran atau enggak. Walaupun kalau orang beneran nanti bisa jadi debat kusir. Misalnya nih si Joni kan, kok kita bilang, oh Joni orang gini, ntar ada yang, enggak, saya kenal Joni orang nggak gitu. Terus satu lagi, kagak, orangnya gini. Debat kusir nggak penting gitu loh. Kenapa kita bikinnya, oke, ini ada orang yang imajiner, tapi kita per detail, tapi detailnya tuh bukannya berarti semua super detail gitu ya. Misalnya orangnya suka garuk-garuk tangan apa enggak penting. Yang penting itu pokoknya yang berhubungan dengan produk kita. Oke, itu dia maksudnya. Nah, di sini gunanya si persona itu apa? Dia promote empathy by allowing us to focus on individual rather than groups. Tadi kan udah bilang our brains itu wired atau memang ditujukan untuk berempati kepada individu daripada grup gitu kan. Nah, di sini itu mau di-trigger dengan ngasih represent. Nih loh usernya namanya si X gitu. Umur berapa, kerjanya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, tujuan hidupnya apa, tujuan kerjanya apa, kayak gitu. Jadi nanti si brain kita, otak kita akan tertrigger gitu, akan di-trigger. Oh, ini si X nih, oh dia kayak gimana sih suka, oh dia sukanya gini gitu. Dan nggak akan ada debat kusir karena dari awal udah dibilang detail gitu kan. Oke, ini orang imajiner namanya si X. Menurut kalian gimana nih? Apa yang kita mau masukin nih untuk mempersonifikasikan dia? Jadi nggak akan ada debat kusir. Kalau orang beneran kelemahannya itu tuh bisa beda gitu. Yang satu nganggap nih si Joni ya, dia pemarah. Enggak kok, dia nggak pemarah. Bisa beda-beda gitu. Oh, orangnya kayak gini, enggak dia nggak kayak gitu. Oh berarti ini, enggak dia nggak kayak. Udah capek gitu loh, cuman mau nentuin dulu si Joni ini dijadikan personifikasi. Malah akhirnya malah lelet lama gitu. Makanya kenapa dibikin imajiner orangnya. Terlepas dari juga masalah tuntutan hukum. Kalau misalnya Joni tahu, enak aja kok gue dijadiin ini, bayar royaltinya. Kalau enggak gue tuntut. Panjang urusannya jadinya kan. Oke. Nah, personas itu kita bikin gitu ya orang-orangnya. Nah, kemudian pertama, sekarang kita mau lihat nih, gimana caranya kita mau membuat minimal personas. Jadi ya kita buat personas itu nggak super detail kan, lahirnya di mana, dulu bapaknya siapa, ibunya siapa, dulu ketemunya gimana, nggak sedetail itu. Pokoknya minimal supaya tetap bisa membantu untuk mendesain produk kita. Oke? Itu yang namanya minimal persona. Jadi ini contohnya sampel of minimal persona that shows main elements you should include. Jadi yang minimal harus ada, nama oke lah pasti harus ada, umur, gender, pekerjaan apa, sini ya, pekerjaan apa di sini, kemudian marital status, single apa enggak. Iya, itu perlu karena itu beda
typical spending habitnya beda, risk aversionnya beda, banyak bedanya antara single sama married atau divorce, beda itu. Location, oh iya, iya dong, kalau ini wajar, logik banget kan, penting. Kenapa? Work sama mobile. Jadi kalau misalnya dia nggak mobile, dia misalnya nih ya, kalau kita ngomongin laptop aja, kalau dia emang kerjanya nggak pergi-pergi, nggak pindah-pindah, jadi kalau laptop yang misalnya berat banget nggak masalah buat dia gitu, karena ditaruh cuma desktop replacement kan, atau misalnya baterainya cuman sejam nggak masalah buat dia gitu kan. Tapi kalau mobile, oh harus enteng tapi baterainya irit, atau minimal misalnya chargernya ringan, ya kan? Itu maksudnya. Apalagi di sini other traits yang bakal membantu untuk kita mendesain produk kita, itu misalnya dia casual audiophile. Jadi emang dia suka dengerin musik, tapi dia suka yang high quality, either itu dari streaming rate-nya, atau mungkin dari headphone quality-nya, kabelnya, semua segala macam. Casual tapi ya, bukan yang ekstrim gitu, enggak. Nah, tapi di sini dia dengerin musik dari smartphone, bukan device khusus gitu ya. Kalau zaman dulu kan ada yang namanya iPod gitu ya, MP3 player yang lain, Zune atau apa gitu ya. Ini enggak, dia casual music from smartphone. Jadi ini minimal detailnya ini yang atas ya, tapi ini misal yang bawa other traits ini mungkin membantu kalau misalnya produk yang mau didesain itu adalah si earphone, atau mungkin streaming service gitu ya, atau mungkin aplikasi apa gitu yang berhubungan dengan audio gitu. Oke. Nah, kemudian primary goals. Tujuan utama dia pakai produk kita apa? Karena gini, misalnya produk kita laptop. Tujuan dia pakai apa? Buat ngerjain kerjaan kantor. Oke? Ngerjain kerjaan kantor. Tapi dia mobile worker apa enggak? Kalau dia mobile worker, berarti itu laptop akan jadi laptop utama dia. Beda dengan misalnya laptopnya tujuannya primary goalsnya untuk kerjaan-kerjaan kantor, tapi dia pekerja dari rumah atau pekerja dari kantor. Di kantor biasanya udah dikasih laptop misalnya. Dan di sini use case-nya adalah dia itu akan menjadi laptop kedua dia. Itu beda desainnya. Karena kalau untuk jadi primary laptop atau dan dia mobile, harus ringan, harus adaptornya juga ringan, tahan banting, lumayan tahan banting gitu ya, dan mungkin speknya juga harus bagus sehingga harganya sedikit lebih mahal. Kalau yang secondary laptop beda kan, mau sedikit lebih berat nggak masalah kalau misalnya emang itu untuk desktop replacement, ya kan? Atau mungkin misalnya adaptornya juga agak berat, atau misalnya tadi penggunanya untuk apa nih? Untuk kerjaan-kerjaan kantor, ya kan? Nah, primary goals-nya beda lagi kalau misalnya dia buat browsing, surfing aja. Misalnya dia mobile worker, berarti itu untuk di rumah kan? Beda kan peruntukannya, mungkin baterainya harus tahan, tapi speknya nggak perlu terlalu canggih. Misalnya dia emang buat cuman media consumption, ya kan? Bukan buat games ya, ntar beda lagi nih, ini the whole different thing gitu kalau untuk game. Nah itu kan, jadi di sini why those are their primary goals. Kenapa? Misalnya primary goalsnya adalah untuk kerjaan kantor. Kenapa? Apa dia di kantor nggak dapat laptop? Apa dia mobile worker? Apa dia pekerja dari rumah? Apa gimana gitu kan? Penting itu kan untuk menentukan desainnya, ya nggak? Oke. Kemudian kok nggak bisa next? Oke. Mana sih ini? Nah, kemudian di sini ini baru kita kupas lebih lanjut kan. Apa yang dia ingin capai dengan primary goals-nya itu dari produk kita. Nah, tadi kan udah kelihatan kan? Laptop. Dia mau ngerjain Excel. Terus kemudian misalnya nih, dia mobile worker. Berarti itu adalah si laptop utama dia, gitu kan? Oke, untuk Excel yang kayak gimana? Karena ini bisa jadi beda-beda orang kan. Kalau misalnya emang dia sering buka banyak tab, banyak apa, berarti RAM-nya harus gede, ya kan? Harus bisa di-expand misalnya kayak gitu kan. Itu coba contohnya aja. Ini soalnya kalau masalah teknis, apalagi saya suka dan ngerti laptop, ini bisa jadi panjang ini urusannya. Kita bukan cuma ngomongin itu apakah grafiknya integrated apa enggak. Kalau misalnya nggak integrated, mau yang mobile yang seri MX apa enggak, atau mau yang kayak mau pakai Ryzen atau mau pakai Intel, ya kan? Intel Iris atau mau pakai Intel HD aja cukup, ya kan? Banyak itu. Jadi dari pertanyaan ini, dia mau pakai buat kerjaan kantoran.
Oke, dia tipenya kayak gimana tadi kan di sini kita lihat sebelumnya. Dia tipe orangnya apa, dia mobile worker apa enggak, sehingga kita bisa menentukan apakah ini akan menjadi primary laptop, secondary laptop, atau yang cuman leisure. Beda lagi. Nih, contoh aja yang simple ya. Kalau emang dia udah punya laptop di kantor, dia udah punya laptop di rumah yang untuk kerja, dia pakai lagi untuk apa? Misalnya cuma untuk nonton YouTube, berarti itu paling penting pertama baterai, ya kan? Kemudian enteng, nggak panas, ya kan? Soalnya kalau untuk masalah grafis nggak perlu berat-berat banget, karena grafis yang sekarang yang paling bawah pun udah cukup untuk nonton YouTube 4K gitu kan, ya nggak? Itu dia maksudnya. Lanjut. Kemudian di sini kita lihat behavior. Apa yang dia lakukan sebelum dan sesudah interaksi dengan produk kita. Ini penting banget untuk menentukan produk kita disukai apa enggak, ya kan? Jadi misalnya gini, dia sebelum make dia ngapain? Apa kalau misalnya jangan mobile, tadi mobile worker udah ya. Kalau misalnya yang bekerja di rumah gitu kan, dia misalnya apa itu jadi primary laptop apa secondary nih? Kalau misalnya kalau primary terlalu gampang ya. Kalau yang secondary berarti dia udah ada laptop. Nah, dia mau pakai laptop kita. Nah, bagaimana behavior dia? Apa ini laptop tetap dinyalain apa enggak? Karena itu nanti berhubungan apa berarti dia mau streaming apa enggak. Nah, berarti di produk kita mungkin misalnya wifi-nya harus yang AC atau AX atau apa, ya kan? Itu cuman dari behavior doang. Sampai segitu kecil kan ditentuin ya. Supaya kita bisa tahu yang mana, karena fitur di laptop itu banyak, ada puluhan mungkin ratusan kan. Nggak mungkin semuanya kita mau max out, mau dinaikin semua. Harga masalah kan, masalah bobot, masalah baterai gitu kan. Dari behavior ini kita bisa ngelihat, oh fitur mana yang kita mau taruh based on persona ini, ya nggak? Fitur mana yang kita mau taruh, ya kan? Oke, wifi-nya, kenapa AX, kenapa AC, layarnya, kenapa LCD, kenapa LED, kenapa IPS, kenapa OLED, ya kan? Itu dia maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian wondering, apalagi misalnya yang lagi mau belanja laptop, gila nih speknya, ininya, kalau layarnya bagus tapi ininya kurang, ininya bagus tapi ininya kurang gitu kan. Atau misalnya kita mau nyari laptop yang beneran buat kerja, yang paling penting misalnya adalah keyboardnya yang enak ngetik. Nah, kalau zaman dulu cuma ada ThinkPad, sekarang udah ada banyak yang lain yang udah lumayan bagus gitu. Tapi ThinkPad tetap legend itu ya keyboardnya. Nah, itu yang dilihat gimana perilaku dia sebelum dan sesudah. Jadi sebelum dan sesudah maksudnya bukan dia sebelum pakai produk kita merengut, ya enggak, itu mah nggak ada masalah, itu enggak. Itu bukan tugas kita untuk ngeliatin gitu kan. Merengut could be anything, bisa jadi karena apa, tapi behavior dia untuk menentukan nih fitur apa yang kita mau taruh. Apalagi kalau masalah produk elektronik teknis itu fitur bisa banyak kan, nggak mungkin ditaruh semua. Nah, kalau misalnya produknya nggak teknis deh, ya yang gampang apa ya? Jangan yang gampang. Enggak lah, yang gampang. Gelas. Nah, misalnya gitu kan. Sebelum dia mau pakai gelas, dia ngapain dulu? Ini contohnya super simple aja kan. Dia kalau mau minum, mau ngambil gelas, dia tuh kebiasaan megang piring, ngambil kue sekalian di tangan. Ya, ini bego-begoan ya. Berarti gelas kita harus yang enteng, tapi tahan banting, jatuh nggak pecah, ya kan? Itu simple. Ini produk yang super simple ya. Kita, kalau ngomongin tenis bisa panjang ini urusannya saya. Karena kalau cuman yang simple gitu kan, itu bisa menentukan desain produk dan pemilihan fitur kalau di elektronik gitu ya. Kalau produk yang simple dari itu tadi kan, dia behaviornya gimana sebelum atau sesudahnya, menentukan produknya kalau untuk produk yang simple, materi apa yang mau dipakai, desainnya mau kayak gimana, mau ada, kalau gelas tadi contohnya ya, mau ada pegangan apa enggak gitu kan, mau slippery, mau licin apa enggak gitu kan, mau gelasnya gendut atau tinggi, ya kan, itu cuma dari gelas loh yang paling simple kan. Behavior itu bisa menentukan kita mau ngedesain seperti apa, material apa yang kita pilih, kemudian harganya berapa. Kalau harga dari awal udah kita lihat kan, oke ini untuk segmen mana nih, kelas atas, flagship, atau kelas mid range, menengah, atau kelas entry level, ya kan. Lanjut, sekarang kita lihat nih contoh dari extended persona. Tadi kita udah lihat di sini kan, oke nama, umur, gender, semua ini udah. Other traits-nya apa. Nah di sini kita expand lebih lanjut. Konteksnya gimana nih misalnya. Contoh, dia suka musik, oke ya, suka musik dan suka yang ya audiophile lumayan tapi nggak ekstrim banget. Nah, cuman di sini karena dia kerja, dia sebenarnya senang dengerin musik gitu kan. Tapi pertama masalahnya, artis tuh banyak banget, musik tuh banyak banget. Jadi dia berarti perlu recommendation system. Ya ini cuma contoh aja ya.
Karena saya kebetulan tahu gitu kan untuk masalah itu. Yang berikutnya misalnya nih, streaming music consumes a lot of data gitu kan. Either dia perlu, kalau misalnya emang kita jualannya wifi, berarti dia perlu mungkin wifi yang unlimited. Tapi kalau misalnya kita jualannya adalah streaming service, ya sama aja sih kurang lebih ya. Tapi kalau misalnya kita jualannya adalah aplikasinya, berarti kita perlu tadi recommender system gitu kan. Atau mungkin dia kan contohnya sibuk nih ya. Jadi misalnya either dari recommender system di aplikasi atau mungkin bisa intrusif gitu. Jadi either masuk ke email, ke WhatsApp atau apa gitu ya. Itu tergantung ininya ya gimana. Karena kan tiap orang preference bisa beda-beda gitu kan. Kita lagi ngeliat nih si Rebecca ini. Kemudian berikutnya, how will he or she interact with our product or service? Nah, tadi ini kita bisa nentuin kan, either kita mau notifikasinya cuma ada di aplikasi, atau kita mau bisa lempar ke WhatsApp, ke email, atau kemana. Nah, ini kan karena untuk menjawab apa nih? How do I keep updated on new release by artist I follow? Ya kan, ini mau dimasukin di mana? Masukin ke sosial media dia, masukin ke WhatsApp, atau misalnya dia ikut Instagram, atau di mana gitu kan. How do I learn of new artists I haven't heard of? Ini balik ke yang tadi kan. Apa kita mau ngasih di begitu misal di aplikasi kita ya. Kita mau ngasih di sini new this month atau recommended atau apa ya, bestseller whatever itu ya misalnya gitu kan. Itu dia di sini contohnya nih. Nah, kemudian tapi kan kita nggak bisa sembarangan, artis ada ribuan, yang kita mau rekomendasiin based on apa? Either dari recommender, tapi kan recommender itu harus ada datanya. Dari mana? Kita lihat dari sini nih, tipikal dia tuh di-influence oleh apa aja, taste-nya dia pertama. Nah, kemudian karena dia mungkin introvert di sini, berarti dia juga highly influenced by her friends gitu kan, apalagi karena dia gendernya female gitu kan. Oke, berarti dari teman. Berarti di sini kita juga perlu tahu misalnya lewat sosial media, ya kan, temennya siapa aja, supaya kita bisa menebak dengan cukup akurat taste-nya dia terhadap musik gimana. Untuk yang belum dia kenal ya, kalau dia kenal mah gampang. Dia suka misalnya si artis A, ya udah begitu ada album baru tawarin. Tapi kan kalau ini misalnya dia mau pengen artis baru kan, artis baru kita nggak bisa main tawarin aja, siapa tahu dia nggak suka. Kita lihat dari mana temennya suka nggak. Ada artis yang dia belum pernah tahu, tapi temennya udah suka. Kemungkinan besar dia suka. Itu juga ada di recommender system gitu ya. Oke, ini juga dari coworkers. Kita lihat dari sosial media dia di LinkedIn atau apa, dia kerja di mana, coworkersnya siapa, gampang bisa kelihatan. Atau kemudian berikutnya yang lebih kecil, ini kan paling gede friends, kemudian coworkers, kemudian music chart. Music chart ya, kalau ini mah kalau orang normal gitu ya, nggak anti mainstream, ya begitu ada musik baru, oh apa tuh yang nomor satu, oh, ini, oh oke juga, lumayan juga. Nah dari situ kan, atau dari ads, walaupun ads ini agak di blur karena sekarang udah tahap di level nyebelin gitu ya kalau ads, jadi mungkin orang harusnya bisa suka malah jadi nggak suka. Cuman ya ini tetap bisa ada influence karena kayak dulu, ini sebenarnya udah jadul banget ya. Contoh lagunya tuh Suzana itu saking seringnya diputer, saya jadi sebel mau muntah. Cuman karena sering denger di mana-mana, jadi hafal aja gitu loh. Ya kayak gitu banyak sih sebenarnya lagu-lagu yang kayak gitu. Kalau Mariah Carey juga ada, atau mungkin tuh zaman dulu Whitney Houston gitu ya, atau kalau yang terakhir yang saya ingat banget tuh Frozen, Let It Go gitu ya. Orang mau sebel mau suka tapi tahu pasti lagu itu. Dan karena dicekokin tiap detik dulu ya zamannya film Frozen itu kan. Oh, let it go gitu kan. Jadi lumayan bisa berpengaruh juga, walaupun itu gray area pengaruhnya nyebelin apa enggak gitu ya kalau dari sisi ads ini ya. Lanjut. Situation, goals, motivation, and keywords. Jadi si orang ini karena kita pengen bikin lebih detail. Jadi jangan terlalu detail gitu kan, nggak mesti juga, tapi detail yang penting bagi designer of the product. Oke. Motivationnya apa? Dia listen to great music and keep her productive, atau berarti suka misalnya musik yang upbeat atau gimana gitu kan. Nah, dan berarti dalam hal ini kalau misalnya kita jualnya aplikasi atau streaming, kita udah tahu. Tapi kalau misalnya kita jual headphone, berarti kan yang harus high quality, ya kan? Harga mungkin nggak terlalu pengaruh. Ya mungkin nggak sampai 1 triliun sih gitu kan headphone, tapi paling nggak mahal dikit nggak apa-apa karena dia doyan kan. Enteng, nggak gampang jatuh, ya kan? Nggak tahu harus pakai kabel apa enggak, itu ntar kita lihat lagi preferensi gimana. Relax and unwind at the end of the day. Ya ini dia. Ini kan sama, berarti kan dia pengen dengerin either yang upbeat atau mungkin yang agak slow atau apa, tergantung preferensi dia gimana. Tapi intinya dia bakal dengerin lama nih. Berarti either itu pakai kabel
atau Bluetooth. Yang pasti kalau Bluetooth nggak boleh, harus true wireless gitu ya, nggak boleh sering mati, baterainya harus bagus. Kalau yang pakai kabel nggak boleh gampang tangled, apa namanya sih, kusut, apalah bahasanya itu ya, tangled tuh apa, kusut, berantakan gitu, tersimpul-simpul ya. Itu bahasa yang terlalu baku ya. Nah itu tadi masalahnya kalau kita ngedesain hardware-nya. Kalau tadi kan kita ngomongin streaming service, superior music quality to full enjoy. Nah ini kan berarti benar kan, dia casual audio file gitu ya. Dia pengen yang istilahnya kalau di produk mainstream itu di atas rata-rata. Tapi kalau di kalangan audiophile beneran mungkin dia di tengah atau di bawah gitu kan. Karena come on gitu, audiophile beneran itu nggak ada batasnya harganya gitu kan. Kualitasnya juga. Dan kalau saya nggak salah, kalau zaman dulu audiophile tuh nggak kenal gitu in-ear pasti pakai over the ear. Nggak mungkin in-ear. Kalau yang true audiophile tuh nggak mungkin pakai in-ear. Harus audio ear karena ambience-nya nggak dapet beda gitu loh. Kita udah ngomongin orang yang benar-benar berjajaran gitu duitnya kan. Jadi even kalau in ear ini udah bisa pakai 2 speaker, 2 driver, 3 driver, enggak beda. Kalau yang ini udah ada bassnya, stagingnya dapet gitu loh kan. Jadi ngomongin itu. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, expand the circle of music artist she listens to. Berarti kalau kita ngomongin si streaming service atau apa, bisa ditaruh recommendation-nya di aplikasinya. Tapi kalau misalnya kita jualannya adalah headphone dalam hal ini kan, oke, mau kasih di mana nih? Intrusifnya di mana? Di email, di WA, di social media dia, atau di mana gitu kan. Nah di sini misalnya keywordnya dia sukanya lagu apa, oke ya kita paling nggak tahu ini preference, karena kan bukan apa-apa, preference music ini bisa menentukan tipikal. Kalau misalnya kita jualan handphone ya, itu kan udah tahu dong, handphone beda-beda kan. Yang bagus misalnya buat jazz, mungkin nggak bagus buat heavy metal. Atau yang bagus buat pop, nggak bagus buat klasik. Itu maksudnya. Jadi kita lihat di sini benang merahnya di mana. Karena kalau misalnya dia suka semua, berarti ya harus kasih yang general gitu kan. Tapi kalau misalnya dia emang particular tertentu ke nada-nada tertentu gitu ya. Kalau misalnya yang lebih, kalau pop itu kan bassnya nggak terlalu gitu ya dibanding sama R&B atau hip hop gitu ya. Nah kalau jazz itu misalnya di mid range atau apa ya, kayak gitu loh. Oke, kemudian di sini ini story-nya untuk yang mendukung tadi yang kita udah buat di sini, nama, konteks, situation, apanya. Oke, dia ceritanya apa sih? Ya kan, music is a big part of my life, bla 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 bla. Jadi ini itu untuk ngasih apa ya, flow of kalau ini kan ini adalah kayak tabelnya gitu ya. Kemudian nanti juga akan dibahas kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gini, kenapa dia kayak gini. Nah ini ada ceritanya di sini gitu. Oke, makanya kenapa jangan orang beneran. Kalau orang beneran ntar ada di situ di ruangan itu ada yang kenal, enggak kok dia nggak kayak gini, jadi panjang urusan. Kalau ini kan enggak, ini imaginer kan. Jadi kenapa si Rebecca itu casual audiophile? Nah ceritanya di sini. Oke, lanjut. Kemudian, karena di sini tadi kita lihat ada issues lifestyle-nya apa, atau interest-nya apa, atau hobinya apa. Ini balik ke yang tadi saya udah bilang ya. Semua ini dibikin detail, cuman yang akan berhubungan dengan produk kita gitu kan. Ya kalau misalnya dia suka ngupil sembarangan, nggak penting gitu sih buat produk kita. Ya kecuali misalnya produk kita adalah korek hidung, ya nggak tahu, nggak ada sih kayaknya. Misalnya kayak gitu kan. Pokoknya semua detail untuk yang berhubungan dengan produk kita yang kita harus tahu, ya kan? Tapi ini untuk orang imajiner ya, personas kan, bukan untuk orang beneran. Lanjut. Nah, ini keep to the details that are relevant to the problem. Jadi emang kita bikin yang detail untuk yang berhubungan sama produk kita aja. Yang tadi udah saya bilang gitu kan. Nah, di sini karena kita harus bikin detail. Cuman misalnya nih, yang berhubungan sama produk kita itu juga jangan super duper detail banget. Karena kita pengen menginformasikan ke tim desainer kita, oh ini loh kayak gini, supaya jelas dan detail. Tapi jangan juga bikin super detail, sampai ntar mereka kebingungan sendiri gitu loh. Ini maksudnya apa sih? Yang satu bilang A, enggak, yang satu B, yang satu C, yang satu apa. Malah jadi bingung, jadi debat kusir lagi gitu. Jadi misalnya kita bilang, oke,
misalnya nih ya, misal contohnya aja ya, dia audiophile, casual audiophile, itu udah simple kan. Wah, tapi kalau misalnya kita bikin yang super duper detail, dia casual audiophile yang kayak gimana, tipenya apa, yang sukanya apa, itu terlalu detail gitu loh, yang orang malah nggak penting gitu. Jadi misalnya, oh dia casual audiophile yang level ini, yang tipenya ini, yang stagingnya, itu kan itu cuman diketahui oleh orang yang misalnya doyan audio kayak saya gitu. Kan nggak semuanya orang kayak gitu. Kita bikin yang super detail, orang malah bingung. Ini apa sih? Staging apa sih? Ini apa sih? Malah jadi drive them crazy gitu kan. Yang penting tahu aja yang sehingga orang awam tahu, oh casual. Oh audiophile tahu nih. Oh tapi dia casual ya, bukan yang ekstrim, bukan yang fanatics gitu. Itu maksudnya. Oke. Lanjut. Nah, di sini credibility maksudnya apa? Ensure that personas are believable and liked as much as possible. Jadi si persona itu kita bikin imajiner, tapi kita juga jangan bikin ya kayak tadi gitu ya. Contohnya yang punya perilaku negatif karena nggak penting gitu. Apa malah ntar kita bilang, ih ini orang kok kayak gini sih. Misalnya suka pup sembarangan di tengah jalan. Jangan, walaupun misalnya emang ada kayak gitu, tapi kita nggak perlu bilang, nggak penting juga sama produk kan. Dan misalnya nih ya, yang berhubungan sama produk deh. Pak, tadi kan nggak berhubungan. Oke, yang berhubungan sama produk. Misalnya headphone gitu ya. Kebiasaan dia apa? Dia kebiasaannya gigit-gigitin headphone. Ya nggak usah dibilang juga gitu kan. Karena ntar kan malah jadi orang yang ngedesain produk, apa sih kok ada orang kayak gini, apa kita perlu bikin headphone-nya dari batu? Ya malah jadi nggak produktif ya kan. Gitu. Jadi di sini yang believable and liked as much as possible, karena kita nggak mau kalau persona kita itu nanti malah dibenci, malah ntar si desainernya lihat, ih ini ada orang kayak gini gue tampol. malah jadi berantem, malah jadi mau berantem gitu kan. Do not give persona unpleasant or dubious habits gitu, either itu yang berhubungan atau yang nggak berhubungan sama produk. Yang kayak tadi mau ngopil sembarangan nggak perlu dibilangin, pop sembarangan nggak perlu dibilangin. Atau kalau misalnya dia suka gigit-gigitin headphone, nggak perlu gitu kan, malah ntar jadinya debat kusir yang nggak penting. Oke, nah kemudian di sini ada yang namanya primary and secondary personas. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau primary itu adalah personas yang dibuat atas nama ya, representasi dari si orang yang akan menggunakan produk kita. Sementara yang secondary itu biasanya, bahasa simpelnya nih, middleman. Orang yang akan mendeliver produk kita ke primary personas, ke primary, ya dalam hal ini primary personas ya, atau end user, atau orang yang akan make. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalnya di sini pertama, nanti kita akan lihat primary sama secondary siapa aja ya. Jadi pertama kita akan lihat bukan idealnya ya. Practically, secara praktisnya, kita punya satu atau dua primary personas. Karena nggak usah banyak-banyak lah, mau 10 mau apa malah jadi bingung sendiri. Satu atau dua aja. Kan nggak mewakili Pak. Oh bukan, di sini kita bukan untuk mewakili semua target market. Bukan. Kita di sini mau ngedesain produk, makanya kita buat orang imajiner ini sedetail mungkin supaya kita bisa berimajinasi, ini orang Rebecca tadi ya contohnya, ini Rebecca kalau pakai ini gimana ya, kalau ini gimana ya, dia megangnya gimana ya, tangan kanan tangan kiri, kalau misalnya dia sambil minum sambil ngopi gimana ya, itu maksudnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu, satu atau dua udah cukup. Nanti kalau yang kita pengen gather input dari target market itu kan tadi pas learning launch, pas pas research ya kan, pas focus group discussion, pas di situ, di sini tuh bukan itu gunanya. Personas itu cuman untuk ngedesain produk sedetail yang dimungkinkan berdasarkan dari orang imajiner ini, personas ini, itu maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat misalnya nih contohnya. Hotel. Produk kan. Primary personanya siapa? Yang make hotel itu. Oke. Ini siapa sih? Ketutupan ya, Andre, traveler ya, yang suka pergi-pergi. Ini Kate, mother of two, yang misalnya suka staycation atau apa, akan pergi sama anaknya. Ini newlywed, ya kan, yang baru married gitu. Siapalah Jim sama siapa ini namanya berdua gitu kan, mau pakai hotel. Atau yang Peter businessman. Ini kan beda-beda loh orangnya. Traveler, kasarnya ya, semurah mungkin.
Kalau misalnya punya anak, harus ada kolam renang anak ya, gampang gitu kan. Kalau ini nggak penting, yang penting pokoknya kasurnya bagus, kamarnya bagus, room service bagus, kasarnya gitu ya. Businessman, yang penting di tengah kota, kecil nggak masalah, karena dia mungkin kebanyakan di kantor ya kan. Yang penting itu, atau mungkin kasarnya gedung hotelnya harus bagus, kamar jelek nggak masalah. Ya nggak, itu ekstrimnya aja gitu ya. Karena businessman dia kan, yang penting dilihat adalah image gitu. Itu maksudnya. Kemudian secondary personasnya apa? Dalam hal ini orang yang mendeliver produknya, produk kita, si hotel tadi. Siapa? Si hotel manager, receptionist, hotel upkeeper. Kenapa ini juga penting? Percuma misalnya hotelnya bagus, semuanya bagus, tapi misalnya hotel manajernya di trainingnya nggak bagus, lupa produknya apa, salah-salah, atau mungkin ketus, atau mungkin marah, atau mungkin apa gitu kan. Sama di resepsionis juga gitu. Kalau misalnya nih, contoh yang kasar ya, kan ini efeknya ke berdua ini ya, John sama Ann ya, hotel manager sama resepsionis. Misalnya, ini ada hotel. Kan kalau hotel rate biasanya kan ya deluxe, super deluxe, supreme apalah, terus kemudian ada suite gitu ya. Simpel kan? Tapi kalau misalnya dibikin hotel banyak kelasnya, bikin bingung pasti. Nggak salah dia juga kalau ini salah ketukar-tukar sama tipe hotelnya. Super deluxe, super deluxe, super deluxe gitu kan. Ini super yang berapa kali? Misalnya ada kayak gitu. Dia aja nggak salah, tapi akan bikin bingung pas deliverynya kan. Itu maksudnya. Nah, atau misalnya rate-nya berubah. Ya kita udah tahu lah peak season apa. Tapi enggak, ini misalnya berubahnya per jam. Nggak salah juga kalau dia salah ngasih rate ya nggak. Berubahnya per jam. Oh bisa pakai sistem kayak jalan tol di Singapura gitu kan. Bisa kalau sistemnya jalan misalnya bagus. Oke nggak masalah, fine. Tapi berarti kalau misalnya sistemnya lambat, sistemnya lagi hang, sistemnya mati, apa yang harus dilakukan berdua ini ya kan? Itu maksudnya. Nah, kalau di sini si upkeeper itu sebenarnya sama aja kurang lebih dia, tapi dia nggak terlalu harus banyak tahu mengenai ini kan. Tapi yang dia tahu misalnya ada berhubungan juga, misalnya produknya terlalu banyak nih si hotelnya. Kan nggak tiap hotel beda dong. Mungkin kalau yang suite, wah dikasihnya sampo-nya beda gitu. Mungkin sampo-nya 3. Ini contoh yang simpel ya. Suite dikasih sampo-nya 3. Yang Supreme dikasih sampo-nya 2, yang Deluxe sampo-nya 1. Tapi kalau misalnya kelasnya ada banyak banget, sampo-nya bukan cuma jumlah, mereknya pun beda. Oh, kalau yang Suite pakai sampo yang merek anu, jumlahnya 3. Ntar kalau yang super ekstrim, sampo ini kok super ekstrim, super supreme bisa. Itu mah pizza ya. Super Deluxe itu samponya merek anu, jumlahnya 1. Itu juga sama, bisa bikin dia bingung kan. Jadi itu intinya di sini kenapa penting juga si secondary personas, karena hubungannya dengan deliverynya. Ya kalau tadi ngomongin hotel, kalau ngomongin handphone bisa, kalau misalnya kayak Apple iPhone gitu ya. Secondarynya siapa? Si iGenius atau apalah itu namanya, staffnya yang di iStore kan. Itu bisa pengaruh terhadap experience produknya kan. Ya enggak? Aha, itu dia maksudnya. Oke. Nah, jadi di sini intinya dari si personas itu bukan benar-benar pengen tahu semua dari target market yang akan beli produk kita, enggak. Ini cuman ngasih fokus sedalam apa. Jadi karena kita bikin persona detail nih ya, tapi kan nggak mewakili semua orang kan, supaya kita bisa fokus nanti, oh yang kita harus perhatikan dari produk ini sedalam itu, sedalam personas yang kita buat. Karena di persona itu kan mungkin nggak mewakilin semua orang. Karena tadi kita cuma bikin 1 atau 2 persona kan. Target market misalnya banyak banget. Oke, tapi kita harus dalam ini. Nanti pas begitu kita udah di learning launch atau di apa, sebelum learning, testing prototype atau apa, itu kan berarti kita udah punya gambaran bahwa kita ngelihatnya harus sedalam ini fokusnya. Itu maksudnya. Oke. Nah, kemudian di sini kapan sih kita harus pakai personas ya kan? Pertama, ini gunanya. Berarti kita kalau mau informing design decision, mau bikinnya kayak apa, warnanya kayak apa, materialnya apa. Yang kayak tadi gelas misalnya kan, kalau emang dia suka, oh megangnya banyak, berarti bikin yang enteng atau bikin yang tahan banting gitu kan. Recruiting participant for research studies. Nah, kita bikin persona 1-2, tapi misalnya target marketnya banyak. Ini kita mau nentuin dulu, oke, personasnya, contoh salah satunya gini, supaya nanti kita bisa tahu, oh pas kita mau study, research study, kita harus nanti designing question, pertanyaan yang sedalam persona ini.
Kita harus tahu nih si orang-orang yang nanti kita undang, kita harus dapat data sedalam yang kita buat di persona. Oke, lanjut yang ketiga, guiding expert reviews. Jadi misalnya nih contoh ya, apa sih yang gampang lagi, pulpen gitu ya. Misalnya bikin pulpen kan, yang paling gampang oke, bentuknya harus tubular, harus silinder, kurus gitu, ergonomis gitu kan ya. Itu expert misalnya udah bilang kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang business decision beda loh. Maksudnya gimana? Kalau kayak Parker, Shaver, oke, mahal, tapi memang masih kayak pulpen biasa gitu kan, karena emang dia dibikin supaya ergonomis tanda kutip, walaupun sebenarnya nggak ergonomis banget karena dibikin berat kan, karena berat itu menandakan mahal, prestis kan. Tapi kayak ada pulpen yang dia menempuh cara yang lain. Contohnya apa? Montblanc gitu kan, dia nggak mau bikin kurus-kurus kayak pulpen normal kan, kalau perlu dibikin gendut banget gitu kan, kayak spidol gitu kan, supaya dari jauh orang kelihatan, pakai Montblanc loh gitu kan. Kalaupun misalnya boleh ya, dia mungkin bakal bikin pulpen segede aqua galon gitu, biar dari gunung pun orang tahu, pakai Montblanc nih gitu kan. Kenapa? Prestis gitu. Jadi kalau perlu seluruh dunia harus tahu nih. Oh, ini Montblanc yang tipe apa? Oh, ini yang mahal nih. Ujungnya ada berlian atau apa gitu loh. Nah, itu untuk guiding the expert reviews, karena expert itu taunya kan ergonomis, gini, gini. Tapi nanti akan ada masukan dari si persona sini kan, ergonomis iya, tapi ini tipikalnya beda, ini high end produk loh. Jadi ergonomis banget nggak terlalu penting, kasarnya gitu ya. Kenapa? Ini high end produk, pokoknya produknya harus ada berliannya gitu, 3 kilo misalnya ya. Jadi expert yang tadinya, harus ergonomis, ini high end, oke, berlian 3 kilo, nggak masalah deh, oke, walaupun nggak ergonomis kan, walaupun berat, walaupun melukai tangan, bodo amat, yang penting orang harus tahu gua kaya gitu kan. Yang ketiga. Terus kemudian lanjut, yang keempat, segmenting analytics data. Jadi nanti, karena kita udah tahu nih, kita udah bikin tadi personanya yang detail gitu kan, itu nanti jadi segmen kategori kita waktu kita mau gather data analytics, either dari product usage, atau pas waktu kita lagi research tadi, pas kita lagi learning launch, pas kita lagi bikin testing beta versions atau apa kayak gitu. Oke, itu dia maksudnya. Kemudian, gimana caranya how to work with personas? Bagaimana cara kita bekerja atau apa yang namanya? Bagaimana personas bisa membantu kita gitu ya. Nah, jadi di sini dibuat personas itu kan kita buat orangnya detail. Itu benar-benar kita buat seolah-olah orangnya ada. Kita buat mark yang ada dianya supaya kita ingat, si desainernya selalu ingat, ini si John hotel manager, ini si John gitu kan. Bahkan kalau di perusahaan yang gede, itu di setup satu cubicle sendiri, ada mejanya untuk si persona ini. Jadi namanya siapa? Karena kan kebiasaannya kita udah tahu jelas kan. Jadi di situ didesain meja kerja itu sesuai dengan karakteristiknya persona yang bersangkutan, supaya orang juga terbiasa bahwa dia ada gitu, seolah-olah gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dibikin kayak gini, nggak dibikin kayak gitu, orang yang mikir, itu kan bohong, itu kan bohong, itu kan imaginary. Kalau ini nggak, benar-benar harus dibikin believable, sebelievable mungkin. Maknya, baju kaosnya dibikin pokoknya seolah-olah orangnya beneran ada, padahal enggak kan. Jadi ini untuk trick our brain supaya bisa think deeply terhadap si orang ini, dalam hal ini si Michael ini, supaya kita bisa design our product accordingly. Oke? Jadi buat tadi badge-nya, dibuat tadi t-shirtnya dan namanya, supaya orang semua tahu gitu di tim itu ataupun di luar dari tim itu. Siapa sih Rebecca? Itu si persona ini. Oke. Ya, gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi di sini karena itu harus kemana-mana broadcast, jadi persona ini harus should appear in easy to read form on the project workspace. Jadi harus gampang dibaca gitu ya, kata-katanya kayak gini gitu ya, yang simple. Jadi bukannya bahasanya tuh yang gampang aja di sini, occupation, education, marital status, location gitu kan. Jangan ini yang simple gitu, yang sekilas siapapun baca dan bisa ngerti. Itu dia maksudnya, easy to read from the project workspace. Oke, ini udah selesai. Ini cuma instruksi untuk tugas kelompok di kelas saya gitu ya. Ini kita nggak perlu bahas kriteria penilaian makanan sama ini. Oke, jadi
Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan ke-14 mengenai prototyping bagian kedua. Terima kasih atas atensinya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.